warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ratno Budianto, SSI MSI. Saya salah satu dosen pengajar kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Anokoya, Bulu-Bulu, Sumatera Madura, Provinsi Jawa Timur. Perlu diketahui bahwa Universitas Anokoya ini merupakan satu kampus di bawah naungan Pondok Pesantren Anokoya, sehingga aktivitas kegiatan perkuliahan dipisah antara putra dan putri. Saat ini saya sedang melaksanakan proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Salah satu tujuan dari sertifikasi di sini adalah untuk mendongkrak profesionalisme dosen dalam rangka meningkatkan mutu perguruan tinggi khususnya yang ada di Indonesia. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau TDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu biokimia. Saya mengajar mata kuliah biokimia pada semester ganjil tahun akademik 2024-2025 dengan bobot 3 SKS dengan rincian 2 SKS pembelajaran di kelas dan 1 SKS pembelajaran di laboratorium dengan kode mata kuliah J03041 sebagai mata kuliah wajib. Adapun deskripsi mata kuliah biokimia ini, yaitu mata kuliah ini membahas tentang struktur, sifat, fungsi ataupun peranan dan analisis biomolekul. Di antaranya adalah asam amino, protein, asam nukleat, DNA dan RNA, karbohidrat dan lipida. Kemudian identifikasi, pemisahan, dan karakterisasinya serta fungsi biologisnya dan katalis enzim. Perkuliahan mata kuliah biokimia diselenggarakan dengan pendekatan project based learning atau PJBL, yakni pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran lebih banyak pada luring karena pendekatan praktikum ataupun keterampilan di dalam laboratorium. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan yakni dengan melakukan keakraban antara dosen dan mahasiswa. Kemudian saya melakukan juga brainstorming dengan harapan terciptanya lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka yang mendorong mahasiswa untuk berperan aktif. Mahasiswa juga melakukan diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi yang dilaksanakan langsung di dalam kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis eksperimen ataupun praktikum di dalam laboratorium. Di antaranya adalah yang pertama, ceramah interaktif, yakni untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori biokimia yang telah dipelajari di dalam kelas. Yang kedua, yaitu diskusi kelompok untuk mendorong kolaboratif mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus baik itu di dalam laboratorium maupun di berbagai jurnal yang telah disediakan. Yang ketiga, yaitu project based learning, yakni di mana mahasiswa menyusun proyek sebagai salah satu bentuk kewajiban mahasiswa yang telah diberikan tugas oleh tim saya untuk mengambil berbagai macam jurnal studi kasus yang telah diberikan. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2, menguasai konsep teoritis seperti struktur, sifat, dan perubahannya baik pada energi maupun kinetiknya, identifikasi, pemisahan, karakterisasi, transformasi, maupun sintesis bahan kimia baik itu mikromolekul maupun makromolekul dan terapannya. CPL ketiga, menerapkan pemikiran secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain adalah mampu menjelaskan tentang struktur, sifat, fungsi maupun peranan dan analisis biomolekul, yaitu asam amino, protein, asam nukleat, DNA, RNA, karbohidrat, dan lipida. Kemudian identifikasi, pemisahan, dan karakterisasinya
serta fungsi biologisnya dan katalisis enzim secara tepat dan benar. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah biokimia meliputi yang pertama modul ataupun RPS yang telah disediakan, yang kedua PowerPoint ataupun artikel ataupun modul partikel, yang ketiga adalah video pembelajaran dalam bentuk micro teaching ataupun kuliah hibrid secara Zoom. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah biokimia 1 ini meliputi pertama ruang lingkup, struktur biomolekul dan enzim dan logika molekul makhluk hidup. Yang kedua, struktur, sifat, fungsi, dan analisis asam amino. Yang ketiga, struktur, sifat, fungsi, dan analisis protein. Yang keempat, struktur, sifat, peranan, dan makromolekul enzim. Kemudian yang kelima, mekanisme, kinetika, faktor penentu dan uji aktivitas, serta inhibisi enzim. Yang keenam, struktur, sifat, fungsi, dan analisis karbohidrat. Yang ketujuh, struktur, sifat, fungsi, dan analisis asam nuklear. Yang kedelapan, struktur, sifat, fungsi, dan analisis lipida. Dan yang kesembilan, struktur, sifat, dan fungsi biomolekul gabungan. Penilaian dalam mata kuliah biokimia mencakup 5 komponen utama, yaitu yang pertama UTS dengan bobot 25%, yang kedua UAS dengan bobot 25%, yang ketiga praktikum dengan bobot 20%, yang keempat tugas maupun presentasi maupun proyek dengan bobot 20%, serta yang kelima kehadiran dan keaktifan dalam kelas baik secara verbal maupun diskusi dengan bobot 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisa terhadap studi eksperimen di dalam laboratorium. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai bahan bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang sains dan teknologi yang semakin dinamis. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kesehatan kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik, sebelum mulai aktivitas perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga video bermanfaat. Doa bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, hari ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan saya, yaitu biokimia. Kita tahu bahwa biokimia itu merupakan satu materi kuliah yang berhubungan dengan bagaimana kita itu mempelajari seluk-beluk struktur sifat dari suatu mekanisme kimia yang ada di dalam makhluk hidup. Nah, salah satunya adalah kita belajar masalah asam amino, ketiga protein. Nah, tiga materi ini memiliki hubungan yang sangat berkesinambungan. Kita bahas yang pertama, misalkan asam amino dan ketiga. Kemudian kita tahu bahwa asam amino itu merupakan salah satu backbone dari suatu protein. Kenapa? Karena protein itu sendiri terbentuk oleh asam amino. Nah, pada pagi hari ini kita akan disuguhkan dengan materi-materi protein ini yang hubungannya dengan dunia kesehatan, meskipun kita orang kimia. Kita bahas yang pertama, misalkan healthy protein food. Kita tahu bahwa sebagai makhluk hidup, manusia harus memakan makanan yang mengandung protein. Tujuannya apa? Ya, selain meningkatkan imunitas, kemudian meningkatkan pertumbuhan, dia juga mempengaruhi daya tahan tubuh kita, kemudian perkembangan otak manusia. Sehingga para ibu-ibu sangat cocok sekali ketika kita itu
menginginkan nutrisi yang baik, dan ini salah satu protein makanan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti ikan, kemudian daging, telur, susu, dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu makanan yang memiliki protein yang sangat baik dari segi kesehatan. How much protein is that? Berapa banyak protein yang ada atau yang dibutuhkan pada pada makanan yang tertera di sini. Nah, di sini ada vegetable, kemudian ada telur, ada susu, roti, dan sebagainya. Ternyata nutrisi ilmu gizi mengatakan bahwa protein dalam tubuh manusia itu sekitar 0,6-0,8 gram. Dan ini merupakan satu sumber protein yang sangat baik untuk manusia yang harusnya kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini di sini ada seorang manusia cewek, kemudian di situ banyak sekali jenisnya, ada hair, blood, dan sebagainya. Ini menandakan bahwa apa? Menandakan bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat banyak jenis protein-protein yang ada di anatomi tubuh manusia. Misalkan saya ambil contohnya antibodi. Nah, protein di sini salah satunya adalah sebagai antibodi kekebalan tubuh. Jadi kalau misalkan Anda itu banyak mengkonsumsi protein, maka imunitas Anda itu akan kebal. Seperti itu. Kemudian pada rambut. Nah, orang kalau sudah sudah tua, biasanya lambat laun rambutnya akan menipis. Itu alami. Kenapa? Karena protein rambutnya sudah mulai menipis, sudah mulai habis. Makanya protein itu sangat baik sekali untuk pertumbuhan manusia, makhluk hidup khususnya manusia. Seperti itu. Jadi protein banyak sekali salah satu fungsinya, kemudian untuk otak juga, kemudian dia juga sebagai enzim. Jadi protein itu salah satu asam amino yang memiliki banyak kelebihan. Salah satunya seperti ini yang ada di gambar ini. Gitu ya. Kemudian karena kita itu belajar struktural, kita akan disuguhkan dengan seperti apa sih struktural formulasi dari asam amino itu. Ternyata asam amino itu seperti yang kita lihat ini. Dia itu memiliki gugus asam amino, ini amino groups. Kemudian ada yang namanya carboxyl group atau gugus karboksil. Kemudian ada yang namanya alpha karbon. Nah, masing-masing asam gugus fungsi ini berada di samping, di mana sampingnya itu terdiri dari NH3 dengan asam amino. Kemudian ada yang namanya COH itu yang ini kita kenal dengan gugus karboksil. Inilah salah satu struktur atau formulasi dari asam amino. Jadi sekali lagi asam amino itu merupakan backbone, tulang punggung dari yang namanya protein. Jadi protein itu terbentuk dari berbagai asam amino sehingga terbentuklah makromolekul sedemikian rupa yang kita kenal dengan protein. Dan protein salah satu strukturnya adalah asam amino. Amino acid are the building block of protein. Jadi ceritanya adalah bahwa protein itu disusun oleh yang namanya asam amino. Kemudian ada yang namanya 3 bagian dari protein itu sendiri. Yang pertama adalah carboxyl group, amino group, dan side chain. Jadi di sini ada yang namanya gugus karboksil, ada yang namanya gugus amino, dan ada yang namanya gugus samping. Gitu. Ini merupakan salah satu rumus atau struktural dari yang namanya protein. Artinya protein terbentuk dasarnya dari adalah asam amino. Gitu. Dia itu asam amino terbentuk oleh yang dikatakan peptida sehingga menjadi protein. Makanya protein itu kita kenal dengan makromolekul. Makro itu besar, molekul yang terbentuk dari berbagai macam molekul-molekul sehingga membentuklah ukuran yang begitu besar. Nah, makromolekul tadi itu diikat yang namanya ikatan peptida. Makanya di awal itu ada yang namanya peptida. Ini peptida. Artinya apa?
apa? Artinya peptida ini bagaikan tali yang mengikat. Mengikat siapa? Mengikat asam amino. Mengikat asam amino diikat sehingga menjadi sebuah rantai yang besar kita kenal protein. Protein itu disebut dengan makromolekul. Ini dasar ya rahasia. Nah ini merupakan harga pK asam amino. Ada glisin, ada alanin, ada leusin, dan ini salah satu daftar tabel harga pK dari asam amino. Jadi kalau glisin itu COO-nya 2,34, kemudian gugus aminonya itu 9,6. Tadi kan sudah disebutkan bahwa yang namanya asam amino itu kan memiliki 3 gugus nih, ya kan? Nah di sini masing-masing gugus itu memiliki harga pK sendiri-sendiri. Dan ini penting. Kenapa penting? Karena nanti ketika kita mau melakukan eksperimen, penelitian, kita mau melihat glisin misalkan. Apa benar glisin itu memiliki COH sekian? Apa benar glisin itu memiliki gugus asam amino sekian? Nanti dilihat. Kalau misalnya mendekati, berarti eksperimen itu berhasil. Seperti itu ya. Dan ini salah satu contoh untuk melihat keberadaan protein, ya, dimana kita itu menggunakan yang namanya elektroforesis. Elektro itu kan berhubungan dengan muatan listrik kan ya. Makanya di sini ada yang namanya katoda dan yang namanya anoda. Nah biasanya ketika kita menggunakan yang namanya elektroforesis, protein yang kita masukkan sampel alumni protein, maka protein itu akan ketahuan berdasarkan apa? Berdasarkan nilai ininya, ketahuan berdasarkan nilai PI-nya tadi itu, sehingga nanti dia akan bergerak seperti itu, bergerak, kemudian dia berada pada titik berapa. Kalau misalkan berada di titik 6, sekian, apa benar dia itu alami? Jadi tujuan dari elektroforesis di sini adalah untuk membuktikan bahwa apa benar yang protein kita itu cari sesuai dengan yang teoritis. Apa benar berat molekulnya sesuai dengan apa yang teoritis, sehingga menggunakan namanya elektroforesis. Sesuai yang saya sampaikan tadi, saya nanti akan menunjukkan sebuah jurnal penelitian yang berhubungan dengan protein CG, di mana protein CG itu salah satu protein yang berada di Mycobacterium tuberculosis (TB), penyakit TB. Kita tentukan apa benar CG ini berada di titik berat molekulnya 80 kilodalton, seperti itu ya. Dan ini juga contoh salah satu pengen menganalisis keberadaan protein-protein. Ini menggunakan kromatografi penukar kation. Nah biasanya di sini ketahuan dari puncak ini kuasa aspartam sekian, ya, prolin sekian. Ini menggunakan yang namanya kromatografi. Jadi ini tujuannya kromatografi di sini adalah untuk menentukan apakah benar sesuai protein yang kita lihat. Tadi kan sudah dilihat bahwa ada 20 asam amino, 20 ya ada 20. Tentunya ada alamin, vitamin, valin dan sebagainya. Nah itu nanti berada di protein, asam amino. Ninhidrin. Jadi ninhidrin itu salah satu reaksi untuk menentukan apakah benar sampel kita itu mengandung protein. Biasanya kita itu untuk mengetahui keberadaan protein kita menggunakan uji ninhidrin. Nah, biasanya suatu sampel eksperimen kita itu mengandung protein, ketika ditambahkan ninhidrin, maka hasilnya itu berwarna ungu. Jadi kalau misalnya eksperimen di laboratorium, kemudian kita teteskan ninhidrin, ketika itu berubah warna menjadi warna ungu, maka sampel kita itu mengandung protein. Itu salah satu uji secara kualitatif. Bagaimana untuk menguji secara kuanti? Kuanti kan jumlah angkanya. Berapa kadarnya protein yang terdapat pada sampel saya? Kita kan nggak tahu apakah 5 gram, kita nggak tahu. Bisa menggunakan yang namanya elektroforesis tadi juga. Kalau ninhidrin ini hanya menguji keberadaan protein dari sampel yang secara kualitatif. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan adanya perubahan warna. Biasanya kalau diteteskan berubah warna ungu, berarti sampel kita itu mengandung protein. Ya, menggunakan apa? Menggunakan ninhidrin. Inilah mekanisme reaksi yang terjadi
ketika kita itu mau menguji keberadaan suatu protein. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Jadi ini kita punya asam amino nih, ya kan? Kita punya asam amino, kemudian kita punya reagen hidrin. Dia dicampurkan nih gas, habis itu dia bereaksi, ya kan? Bereaksi, kemudian dia keringkan. Nah, keringkasnya di sini akan menjadi warna ungu. Nah, ketika dia berwarna ungu, terikat seperti ini, maka sampel tersebut dikatakan mengandung protein. Saya yang punya kasus saya di sini adalah saya pengen mengambil protein yang namanya protein CG. Protein CG itu salah satu protein yang berada di bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Ya, salah satu bakteri yang sifatnya obligat, yang dia itu biasanya hidupnya ada di paru-paru. Ya, karena dia nggak punya oksigen untuk bertahan hidup, sehingga ketika dia itu terkena penyakit TB, dia tuh menyerang ke orang melalui udara, dia menghindar di paru-paru. Biasanya orang yang TB itu, mohon maaf ya, orangnya kurus, ketuk, nggak mau makan, gitu, sehingga perlu diisolasi. Itu ya. Nah, asal usulnya apa? Asal usulnya adalah karena TB itu susah untuk disembuhkan. TB itu kalau kalian sudah kena penyakit TB harus minum obatnya, tidak salah 4, ada 4, dan harus diminum secara teratur sehingga dikenal dengan multidrug resisten. Kalau Anda misalkan minum jam 7, maka Anda harus istiqomah jam 7 minumnya, jangan sampai jam 9, karena kalau Anda minum jam 9, maka sirkulasi pengobatannya sudah tidak teratur lagi. Itu TB bahayanya, kesulitannya TB, sehingga kita dengan multidrug resisten, sistem yang kebal juga tidak tahan, gitu ya. Percuma ada pengobatan, gitu ya. Sehingga harus ada yang namanya vaksin. Vaksin itu salah satu upaya untuk memudahkan. Kenapa? Karena yang diambil adalah DNA-nya, proteinnya, gitu. Dan ada DNA vaksin, ada bakteri vaksin. Kemudian dari situ, nah ini diambil proteinnya. Jadi dari sini itu ada yang diambil bakterinya, DNA-nya, ada proteinnya. Kita ambil proteinnya. Nah, proteinnya dipegang oleh CG. Harapannya apa? Harapannya akan digunakan sebagai pengkajian imunitas, assay pengkajian untuk meningkatkan imunitas Anda. Dan ini merupakan salah satu contoh masalah yang ada di TB. Pertama, kalau waktu kecil kita suntikan dengan namanya ini BCG. BCG gak cocok buat kita, meskipun kita disuntik vaksin BCG, karena seiring dengan bertambahnya waktu, imun Anda itu akan semakin bisa berkurang, bisa bertambah, sehingga ketika ada penyakit TB yang lebih ganas lagi, itu belum mampu untuk mendongkrak imunitas Anda, gitu ya. Kemudian TB itu BCG sangat tidak cocok. Yang tidak cocok kenapa tidak cocok? Karena ini ketika, mohon maaf ya, orang yang terkena penyakit HIV kompleks penyakitnya, meskipun dia itu sudah divaksin BCG, kemudian ada bakteri masuk ke kaki dia, maka tetap Anda akan terkena penyakit TB dan gampang untuk ini penyakitnya itu masuk. Itu ya. Sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh Lizzie, Mafeng, Zhongming. Ini salah satu eksperimen yang dilakukan. Referensi yang kita ambil ini. Solusinya gimana? Solusinya adalah kita itu harus mengambil vaksin TB yang baru sebagai upaya preventif pencegahan penyakit TB, yaitu dengan yang tadi itu menggunakan CG. Jadi seperti ini kita lakukan, proteinnya kita ambil, kita murnikan, kemudian kita lakukan pengkajian seperti apa. Habis itu kita tentukan nilai OD-nya, partikel density-nya sama isotype-nya. Density itu nilainya, berapa sih nilai tingkat ketebalannya. Isotype itu jenis imunitasnya berapa. Gitu ya.
Karena manusia itu ada IgG, IgG2, IgG3 gitu ya. Nah, biasanya kita menggunakan metode ELISA. Tadi kan sudah saya tunjukkan tadi ini untuk menentukan jenis protein. Bagaimana caranya agar kita itu bisa menentukan protein alami? Kita bisa menggunakan kromatografi, kita bisa menggunakan STST, nah kita menggunakan yang namanya ELISA. ELISA itu ini indirect enzim like immunosorbent assay. Jadi protein itu enzim, protein itu ya imunitas juga, imunitas. Makanya penting untuk kita itu mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Jadi itu ya. Ada pertanyaan? Ya. Kenapa Bapak saya di Indonesia itu membuat vaksin? Vaksinnya itu disuntikan kepada penduduk Indonesia sendiri dan mereka itu akan cocok dengan vaksinnya. Tapi kenapa ketika diimpor luar ke Afrika misalnya, itu mereka penduduknya itu tidak cocok dengan vaksin yang dilakukan dari negara Indonesia? Baik, pertanyaannya bagus. Ada yang jawab enggak? Ada yang bisa bantu saya untuk menjawab pertanyaan Mbak Idisnya? Ada. Silakan. Kenapa vaksin yang ada di Indonesia yang diproduksi itu ketika dicobakan ke negara lain itu kemungkinan besar lebih tidak cocoknya? Kenapa? Silakan Mbak Indah. Karena gini Mbak Nis, itu setiap tempat itu memiliki suhu dan iklim masing-masing. Jadi setiap tempat itu berbeda. Nah, itu ada pengaruhnya dengan vaksin tersebut. Ketika di Indonesia cocok, kemudian di Afrika tidak cocok karena alasannya itu geografisnya, Mbak. Setiap tempat itu kan memiliki suhu dan iklim yang berbeda. Mungkin itu yang dapat mempengaruhi vaksin itu tidak cocok di tempat lain, hanya cocok di Indonesia. Baik, tentang itu berbeda. Jadi sebenarnya itu bahwa kenapa sih ketika kita memproduksi vaksin di Indonesia kemudian kita coba di negara lain itu mungkin kemungkinan tidak cocok ya, karena tadi itu karena letak di Indonesia berbeda, kita punya suhu yang berbeda, iklim yang berbeda, sehingga itu yang menyebabkan itu ketidakcocokan vaksin yang ada di Indonesia itu dicobakan ke negara lain, sehingga perlu adanya pembuatan vaksin itu yang berasal dari negara itu sendiri, karena keterlibatan suhu juga pengaruh, kemudian lingkungan pengaruh, kemudian apa lagi ya, paling spesifiknya adalah geografisnya, karena geografis itu sangat menentukan sekali terhadap tingkat pertumbuhan si bakteri tadi itu sendiri. Makanya kalau misalkan kita itu berhubungan dengan bakteri, kita selalu itu kalau pengen hidup bakterinya selalu taruh di lemari es. Kalau taruh di biasa maka dia akan mati. Itu karena berhubungan spesifiknya dan tentang geografis. Ya. Ada pertanyaan lain? Ada nggak pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan lain, kita berjumpa pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan berbicara terkait masalah masalah enzim. Jadi bagaimana enzim itu disebut dengan protein, bagaimana enzim itu disebut dengan katalisator, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Mari kita berdoa bisa dimulai. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah biokimia pada program studi kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Atmajaya Bulu-Bulu, Madura, Provinsi Jawa Timur. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga menjadi pertimbangan baik dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.